Smart Viewers, welcome to Rebutan. Hari ini kalian ditemenin oleh gua Nathan dan Adam. Oke, dan selama 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol seputar entrepreneurship, Pak. Tentunya bersama bintang tamu kita. Bener sekali. Yang akan inspiratif, inovatif, dan memotivasi. Cakep banget ya. Nah, Bapak Ki Adam. Apa? Saya dengar-dengar Bapak suka minum kopi nih. Waduh, kopi. Kopi. Waduh. Kopi mana kopi? Apa? Ngopi apa ngopi? Ngopi. Iya, gue lupa. Itu kopi apa ngopi? Nyantai bos, ngopi dulu. Ya kan? Gitu. Suka gue. Kopi hitam. Berarti pagi-pagi kopi hitam kan. Aduh, udah langsung mata langsung. Nggak kuliah gua. Nggak kuliah. Makin melek gitu Makin kan. melek. Apalagi nih ya. Sekarang kalau lo lihat cuaca kan panas ya kan. Ini butuh sesuatu yang bisa menyegarkan. Iya benar, Pak. Dan ternyata kopi itu juga bisa loh menyegarkan gitu. Dan apalagi gue suka kalau misalnya praktis, bisa dibawa. Dan buat kita yang mungkin nggak punya banyak waktu untuk istirahat, nah itu bisa juga tuh kopi ini nih bisa jadi solusi buat lo Smart Viewers. Wah, nah ini gue penasaran banget nih. Siapa sih emang yang kopi apa sih sebenarnya? Kopi seperti apa sih? Mending kita lihat dulu aja nih dia profilnya. Smart Viewers. Gila, itu praktis banget cuy. Praktis, men. Bisa dibawa ke mana-mana gitu kan. Yang misalnya lu buru-buru. Bisa masuk tas lo juga Smart Viewers. Jadinya ya kalau kan? misalnya lu minum setengah, masih mau ntar lagi, simpan dulu juga masih bisa gitu. Kalau lu naik transportasi umum kan nggak boleh minum di dalam kan. Nah, itu bisa dimasukin dulu ke tas lo. Praktis banget ya. Nah, kita juga udah langsung kedatangan nih salah owner dari Kopi Papi Tommy-nya. Kopi Papi Tommy. Ya, langsung aja ya. Ini dia Tiffany Octaviana. Yeay, selamat datang. Nah, boleh dong Fanny perkenalkan dirinya ke teman-teman Smart Viewers di rumah. Ya, saya Fanny. Ya basically bukan owner lah ya. Kita kerjain sama-sama lah ya untuk Kopi Papi Tommy ini. Ya memang kita keluarga yang punya Kopi Papi Tommy lah kurang lebih. Udah sih itu aja. Oh iya. Apa ya. Nah, itu berarti tadi berawal dari keluarga nih ya. Iya. Nah, itu boleh dong ceritanya, maksudnya keluarganya berarti siapa aja nih sih yang bantu-bantu? Iya, yang mendirikan gitu. Oh enggak ya, basically ini sih sebenarnya usaha yang dijalanin sama-sama sama keluarga gitu. Masing-masing punya rules-nya masing-masing gitu ya. Ini berawal dari ide gila doang yang tadi saya sempat ceritain gitu. Orang tua basically waktu itu demen ngopi keluar kota, terus
papa saya demen ngopi keluar kota, terus mama saya bilang, aduh ini boros banget nih kamu keluar kota setiap 2-3 minggu sekali hanya untuk ngopi doang gitu kan. Coba deh daripada kayak gitu, belajarlah cara bikin kopinya. Akhirnya nyontek-nyontek tuh sebenarnya resepnya orang juga gitu, nyontek-nyontek cara jadi ATM bikinnya. ya, ATM. Iya Iya benar. kan? Nyontek-nyontek cara bikinnya gimana sih caranya gitu kan. Akhirnya ya udah pulang-pulang belajar sendiri, dikembangin sendiri sama beliau cara bikinnya, semuanya inovasinya dikembangin sama beliau. Setelah itu setiap malam nih kita anak-anaknya, saya sama adik saya ada 2 gitu ya, dikumpulin, coba biasanya bapak-bapak cobain baru nih gitu ya, cobain hari ini susunya ditambahin sekian lah apa segala macam ya, dicoba-cobain, kita udah jadi kelinci percobaan anak-anak. Enaknya kopi gratis jadi. Enaknya kopi gratis, iya, tapi enaknya kalau jadi kebanyakan kopi juga jadi diabetes gitu ya kurang lebih gitu ya. Terus minumnya kurang lebih abis pulang kerja, abis beliau pulang kerja jam 10 malam ya melek lah ya. Aduh, sampai iya, jadi besok iya ya, bener kurang sih. lebih begitu. Terus setelah diminum-minum lama-lama kok lumayan enak nih gitu kan. Ya udah deh otaknya jalan ya biasa ya, baru lulus kuliah waktu itu, kerja kok kayaknya susah banget jadi karyawan begini-begini amat gitu ya. Jadi mikir, oh iya kayaknya lumayan nih kita jualan aja deh sama adik-adik waktu itu. Kebetulan adik saya tuh lulusan komunikasi, jadi memang pintar lah tuh mulutnya untuk ngoceh-ngoceh kemana-mana. Terus kerjaannya juga yang social media experts ya, yang kayak gitu-gitu ya, Instagram gitu jago gitu kan. Nah, adik saya satu lagi lulusan accounting pada saat itu. Ya udah deh kita jadi pas banget ya. mengcombine segala sesuatunya. Semuanya kombinasi Betul. pas banget. Cocok banget Jadi buat kita memulai ya udah usaha deh, itu. coba deh kita botolin. Waktu itu modalnya aduh nggak banyak, baru lulus kuliah sama-sama gitu kan, kurang lebih baru lulus, modalnya nggak banyak nih. Enak sih kopinya, tapi kalau dibikin coffee shop kok nggak ada duitnya. Kita tahu sendiri belum ada investasi modalnya. sebuah coffee shop, investasi ini apa segala macam banyak Gede, banget iya. gitu. Jadi nggak ada duitnya, kita botolin aja deh gitu ya, kita botolin aja sama-sama. Ya udah, jadi mulai dari situ kita coba jualan. Gitu. Berarti oke. berawal dari bapak yang mulai-mulai ya. Iya, sebetulnya beliau yang coba. Makanya Ya, itu beliau yang doyan sebenarnya Yang doyan gitu. untuk Iya. buat-buat kopi. Betul. Makanya di situ ya dari awal namanya gitu ya. Betul. Oh, Kopi berarti- Papi. Tommy nama papa saya. Jadi Kopi, Papi, Papi, Tommy. Tommy. Iya. Oh, gitu. sedap Iya. ya. Hai Papi Tommy. Kece ya. juga sih, Papi Tommy. Iya, Tommy berima, Papi. Iya I berima. sama I juga, ya kan, Papi Iya. Tommy. Wah, keren banget. Ini ngomongin soal bisnisnya, ada kaitannya nggak sih sama latar belakang pendidikannya? Sama Fania sendiri Oh, gimana? oke. Saya sekolah selesai S1-nya ya bisnis ya kayaknya waktu itu, sekolah aduh, semuanya bisnis, udah- jadi kurang memang lebih. udahlah. Iya, sekolah. Kombinasi. Setelah itu saya sekolah lanjutannya ambil marketing sebenarnya. Jadi memang dikombain aja lah ya. Ditanya ada latar belakangnya, tentu ilmunya kepake. Jadi jangan nggak kuliah, tetap Iya. karena ilmunya Iya, benar. sampai Jadi kapanpun kepake. Oh, gitu. smart viewers ya. Iya. Smart viewers tuh. Tetap kepake si ilmunya, tapi menurut saya ketika menjalani lebih banyak dibutuhkan ilmunya, teoretikalnya itu dipraktekin di lapangan. Ada hubungannya ya, ada juga hubungannya sebenarnya gitu sih. Itu awal mulanya dari tahun berapa sih? Kita mulai Agustus 2013. Sebenarnya mulai awal banget, kurang lebih proses-proses yang tadi nyoba-nyobain setiap malamnya itu kurang lebih udah 6 bulan yang lalu lah, kurang lebih. Jadi sekitar Maret, Februari itu udah mulai coba-coba. Tapi kan ya sebenarnya bukan coba-coba untuk jualan, memang beliau senang-senang aja coba-coba untuk cari formulasi yang tepat buat beliau sendiri pada saat itu. Setelah itu ya mulai Agustus nih kayaknya kita sekitar mulai Juli itu kita bagiin gratis tuh free kopinya kemana-mana gitu kan, ke teman-teman, ke Wah, nggak teman-teman ketemu dekat. kita. Belum ketemu kita waktu itu. Belum kenal, iya. Iya. Kita Oh, jadi cobain gitu. kita kasih ke beberapa orang gitu kan, ya, teman-teman apa segala macam, teman-teman yang nggak deket sampai yang deket, supaya dapat komen yang jujur pada saat itu. Lalu kita tanya juga gitu, kalau kita bisnis modalnya begini gimana menurut kalian, cocok apa enggak? 2013 Instagram belum se-nge-boom sekarang pada saat Iya, itu benar. gitu ya. Masih Jadi Twitter. ya kayaknya masih Twitter deh, benar masih Twitter. Twitter yang Masih zaman, Twitter. benar. Facebook juga kayaknya masih Masih, lumayan zaman. masih. Ya. Tapi Friendster udah enggak. Udah enggak, udah enggak. ya. MySpace udah enggak ya? MySpace udah enggak. Waduh. Iya. Ini lama-lama kita ngomongin sosial media Iya, ini, iya. bukan kopi ini. Aduh, nanti ya kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Betul. Pokoknya Soal kopi Papi Tommy ini. Tentunya. Pokoknya makanya jangan kemana-mana, tetap di Rebutan. Bu. Welcome back to Rebutan. Yeay, Masih masih. bersama kita. Yoi. Dan tentunya masih juga bersama dengan Fani dari Yeay. Kopi Papi Tommy.
kita masih ngobrolin soal kopinya nih ya. Yang ternyata berawal dari kesukaan ngopi, ya kan? Akhirnya jadi usaha keluarga deh. Iya. Dan ini apa ya? Kalian awalnya decide untuk Pilih oke, modelnya jadi botolan botol. gini gimana ceritanya? Oh ya, sebenarnya simply karena waktu itu baru lulus, baru mulai kerja dan nggak punya duit gitu ya. Modalnya nggak ada gitu, modalnya nggak ada. Akhirnya sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi sekarang ditanya, orang kan kadang-kadang suka menjadikan alasan saya mau usaha nggak ada modalnya ya. Sama waktu itu kita juga nggak ada gitu modalnya, berapa sih gaji baru lulus gitu kan pada saat itu. Jadi nggak ada juga modalnya. Pengen bikin coffee shop, cuman nggak ada modalnya. Jadi dipikir-pikir tapi pengen dijual gitu kan, soalnya produknya bagus, sudah tes market kemana-mana dan cukup enak gitu kan, cukup menjual ke yang lain gitu kan, ya kita tetap mau jualan. Akhirnya sebenarnya waktu itu ngobrol-ngobrol berkaca dari kegiatan kita sendiri-sendiri. Saya sendiri juga masih kerja, adik-adik juga bekerja gitu ya, sama orang tua juga ada pekerjaannya lagi sebenarnya gitu. Jadi kita semua bekerja, terus kita mikir kayaknya memang nggak ada waktu sebenarnya untuk benar-benar duduk dan ngopi yang enak gitu pada saat itu, nggak ada waktunya. Iya ya, dilihat-lihat lagi teman-teman kantor kita sekarang tuh semuanya juga begitu semua, rumah di Bekasi, Bisa-bisa. di luar planet ya katanya kalau Bekasi gitu kan. Di luar. Kerja 9 to 5, cuman di luar 9 to 5-nya itu juga kita macet lah atau apalah gitu kan. Kapan ngopinya Nah, jadinya? itu dia gitu. masalahnya. Kapan? Kayak kalau nggak dicari-cari, udah mulai jam 2 jam 3 deh kalau udah di kantor atau di kampus udah pasti udah ngantuk gitu kan. Jadi pada saat itu ya kita memutuskan kayaknya kita mesti punya konsep yang kafenya yang ready to go gitu ya, supaya bisa dinikmati dimanapun, di mobil sambil nyetir, di motor ditaruh di tas, di naik Transjakarta dan sebagainya gitu, naik kendaraan umum, naik kereta itu sangat gampang dibawa gitu. Jadi segala sesuatunya pada saat itu adik saya tuh sangat kritis orangnya sama mama saya, bahkan untuk memilih packagingnya aja harus yang mulutnya kecil gitu. Yang kan kalau sebenarnya kalau sering ke bazar-bazar agak besar-besar ya botol. Iya, nggak boleh tumpah karena kita udah tahu kita harus comply sama konsep kita yang kopinya yang ready to go supaya semuanya bisa menikmati tanpa tumpah dimanapun itu gitu. Jadi emang udah dipikirin semuanya Smart Viewers ya, sampai kemasan-kemasannya ya. Betul. Berarti kalau kayak gitu lebih nyasar ke target market yang mana nih? Apakah eksekutif muda atau anak kuliahan juga? Seperti apa? Sebenarnya nyasar targetnya adalah orang yang sibuk dan gak punya waktu untuk ngopi. Atau orang yang misalkan ya karena dibilang kalau eksekutif muda anak kuliahan enggak anak kuliahan bisa lebih sibuk dari eksekutif muda ya, kayak banyak kan tugasnya gitu ya, kurang lebih langsung wah ketawanya mendalami sekali. Rasa soalnya Kelihatan banyak tugasnya. agak relatable jadinya kan soalnya. Iya. Malam-malam kalian mesti begadang, apalagi anak desain, anak apa mesti begadang gitu kan. Terus ya kan mau nyari kopi di mana? Starbucks dulu jam 10 udah tutup beriringan dengan tutupnya mall gitu, yang kayak gitu-gitu. Nggak bisa disimpan, nggak enak di dalam kulkas dan sebagainya. Jadi ditanya target marketnya yang mana, sebenarnya semuanya yang punya kesibukan yang sangat padat tapi nggak punya waktu untuk beli atau bikin kopinya sendiri gitu. Oke. Nah, itu kan tadi cerita seputar kayak alasan pilih botol nih, panjang juga ya. Iya. Tapi kalau misalnya sendirinya untuk kopi Pape Tommy ini kan sebenarnya model yang kayak gini tuh masih jarang kan ya. Nah, ini yang membedakan dengan saingan-saingan lain itu apa sih dari kopi Pape Tommy sendiri? Oke, pertama kita hanya pakai barang-barang bahan-bahan yang natural ingredients kita. Kita tidak menambah pengawet buatan dalam kopi kita. Dari dulu ya, kembali ke keluarga tadi, mama saya tuh selalu bilang kalau mau jualan sesuatu mesti diri sendiri mau nggak minum tiap hari, pertanyaannya kayak gitu. Nah, kalau saya minum kopi saya setiap hari gitu karena saya tahu itu kopi terbuat dari apa. Kalau kita sendiri udah nggak mau menggunakan produk jualan kita setiap hari, berarti kan kita sebenarnya tahu ada sesuatu yang salah. Dan menurut mama saya nggak boleh untuk menjual sesuatu yang membahayakan orang lain kalau diri kita sendiri aja nggak mau minum. Jadi satu, kita tidak pakai bahan pengawet tambahan buatan di dalam itunya. Jadi kalau diperhatikan shelf life-nya itu sangat cepat, paling lama itu 2 minggu, ya 14 hari itu udah paling lama. Nomor satu. Nomor dua, harus segera selalu ditaruh di dalam keadaan yang dingin. Kenapa? Karena misalkan kita pakai susunya benar-benar susu cair, ya susu beneran gitu, bukan ya susu kan kalau ditaruh di lama-lama udah pengennya basi. Begitu juga dengan kita, coba aja nanti kalau nggak ditaruh di chiller, taruh di dalam luar ruangan 3-4 hari itu udah pasti udah basi. Itu membuktikan bahwa
kita nggak pakai pengawet buatan. Jadi membedakan apa nomor satu yaitu yang paling utama adalah kita pakai natural ingredients dan ya memang kita tahu apa yang kita buat kita sendiri mau minum setiap harinya gitu. Sama ya tadi ya konsep-konsep coffee ready to go-nya sebenarnya untuk menurut kami kalau boleh dilihat main retail channel sekarang kita itu jualan di supermarket. Boleh dilihat kalau dibandingin sama yang lain-lain yang misalkan sama nih spesifikasinya pakai natural ingredients yang sama, kita tuh paling murah sebenarnya. Kita paling murah. Dan itu juga langsung kunjungi paling dekat gitu. Nah, kenapa paling murah? Karena kembali orang tua saya selalu bilang nggak boleh jualan tuh terlalu mahal. Kalau memang kamu udah tahu bahwa ini quote unquote mendatangkan kebaikan buat orang lain gitu ya. Kenapa harus bikin itu susah dijangkau untuk orang lain? Gak boleh kayak gitu, harus mudah dijangkau sama yang lain. Ya begitulah kurang lebih. Jadi semuanya memang benar usaha keluarga jadinya berasa. Jadi kalau misalnya kayak saran-saran dari orang tua itu memang benar dah jadinya kayak harus ini banget ya, penting juga ya, wejangan-wejangan dari ayah dan wejangan ibunya itu ya. loh yang bikin kayak jadi bener. produknya tuh lebih Jadi berbeda orang dari tua yang ya. lain Abis gitu. ini telepon. Bisnis yuk. Aduh, oke, jadi harganya terus juga Natural ingredients-nya dan gitu juga loh. kemasannya tadi udah kita bahas juga semua. Bahkan ya sih semuanya sampai misalkan kita mau pakai apa gitu. Oh mama saya sampai sekarang masih bacain satu-satu. Misalkan kita mau pakai tambahan ingredients apa gitu ya dari produk mana. Beliau masih bacain sampai campuran chemicalnya kalau ada apa segala macam terus di Google lagi satu-satu masih kayak gitu. Jadi benar-benar harus pakai yang baik. Ya lulus ya. Menyajikan yang terbaik untuk konsumen ya. Betul. Sekarang kita mau lihat apa dulu nih Tan? Kita mau lihat cuplikan-cuplikan dulu karena kita sudah ambil sedikit-sedikit dari media sosialnya. Wah, kira-kira Kopi Papi apa Tommy. yang di stalking sama tim dari Nah, Rebutan? kita lihat dulu ya. Yang pertama, ini boleh dikasih tahu smart viewers kopi apa aja yang ada di layar? Oke, yang kiri kopinya namanya flat white. Itu sebenarnya campuran kopi sama susu. Ada 2 jenis susu yang dipakai, susu fresh milk sama susu apa ya kita bilangnya semacam kayak susu yang agak gurih gitu. Jadi ada dua campuran susu yang ada di dalamnya. Satu lagi itu kan americano itu pure black, tapi sebenarnya americano kita tetap kita campur sama sugar supaya menjawab kebutuhan masyarakat sekarang yang kayak Adam yang di mana americano hitam doang itu sedikit. Nah kurang laku gitu. Jadi tetap selera gue kurang laku ya. Tetap ditambahin gula yang nggak terlalu manis supaya bisa tetap diminum dan dinikmati. Dan di situ ditunjuk sudah bisa di supermarket itu ya? Iya, waktu itu kita baru launching di Hero. Sekarang udah ada di, ya itu waktu itu kita post untuk baru launching di Hero. Mantap. Oke, next ada apa lagi? Wah. Oke, ini green tea. Nah awalnya juga kita nggak mau bikin tea sebenarnya, maunya bikinnya kopi semua. Terus sebenarnya awal-awal tuh kita jualannya di bazar mall to mall. Kalau dulu inget 2015-an, 2014-an itu zaman banget di Grand Indonesia, bazar gede-gedean, market museum. I love bazar, name it, kita udah ikut semua pada saat itu. Nah, terus lagi jalan-jalan terus banyak bapaknya biasanya atau yang pacar-pacarnya yang lain, yang calon-calon suaminya beli kopi. Terus yang ibunya itu pasti kok kopi doang sih nggak ada tehnya ya gitu. Ya juga ya kenapa nggak digarap aja sekalian duit gitu kan lumayan. Ya udah gitu. Jujur langsung ya udah bikin aja juga. Jadi carilah formulasi yang tea-nya gitu. Jadi ada green tea latte juga, yang sebelahnya ada apa? Sama itu green tea latte, itu sama. packaging lama sama packaging baru. Untuk packaging sendiri ini udah mulai berubah sejak kapan sih? Baru ganti kurang lebih sekitar 5-6 bulan terakhir. 5-6 bulan terakhir. Iya, kenapa kita akhirnya putusin ganti juga karena kita sekarang seperti yang saya bilang penjualan utamanya ada di supermarket. Ketika di supermarket akhirnya kita belajar banyak gitu kan bahwa visibility itu penting sekali karena orang ya misalkan kayak Adam atau Nathan jalan gitu kan ke supermarket apa yang ngebedain mau beli kopi ini atau gula ini sama gula ini enggak. Sebenarnya function wise enggak terlalu ini, tapi visibility itu jadi sangat penting karena ditaruh di chiller yang awalnya kita pilih packaging yang gendut ya dan pendek. Ketutup gitu loh, nggak terlalu kelihatan. Kita baru belajar ya juga ya kalau dari bawah tuh nggak terlalu kelihatan ya gitu kan, kayaknya jauh gitu nggak kelihatan, mendem sama tulisan sama harga sama apa segala macam. Akhirnya kita mulai cari untuk dapat packaging yang tinggi gitu. Nah berikutnya ada gambar apa lagi? Nah ini kopi yang sebelah kiri ini
mochaccino ya? Mochaccino, ya yang sebelah mochaccino kopi sama coklat, kita campurkan sama coklat. Mocha kan kopi sama coklat sama susu gitu ya, kurang lebih begitu. Sama yang strong latte juga kopi sama susu, ya itu lebih strong aja sih ya dia. Kopinya lebih Iya, strong kadar aja. kopinya lebih banyak dibandingkan dengan itu. Oke, next. Wah. Ya itu kesukaannya Adam gitu ya. Aduh, ada nih di depan nih. Sama itu Americano sebenarnya ya? kita waktu itu coba, wah apa sih sebenarnya enaknya pairingannya, kita post juga enakannya pairingannya apa sih kalau lagi minum kopi. Ya kalau saya sih senang keju, jadi saya waktu itu kita bilang oh ya sama roti keju nih kayak enak. Kopi gitu. tuh paling mantap kalau makannya sama Pisang goreng sebenarnya menurut sama- saya. Roti bakar dong. Oh, roti bakar ya? goreng, Roti ya? bakar, Oh, men. roti bakar ya. Roti bakar Mungkin ya? di sini juga roti kan. Iya, benar. Kalau gua ya, kalau gua. Oke, yang nextnya. Ada lagi nextnya? Nah, ini Ya, yang lagi diminum tuh apa tuh? itu teh tarik sama Teh waktu itu juga tarik. karena awal muasalnya ya itu Dari- kenapa dari enggak? kemauan ibu-ibu konsumen yang lain gitu Oke, kan oke. untuk menyajikan teh. Sama ini waktu itu complete portfolionya sebelumnya Hojicha dengan packaging yang lama. Kita waktu itu coba beberapa endorse food blogger lah supaya lebih banyak spreadnya. Jadi foto-fotonya jauh lebih bagus. Buat yang tea, ada green tea sama teh tarik ya? Ada teh tarik, green tea Ada sama Hojicha. Hojicha. Oh, nih, Hojicha yang betul. Hojicha Hojicha. baru ya? latte. Iya, betul. Oh, oke. Gitu. Variatif ya, Iya. Smart Viewers ya. Oke, Masih ada? Udah. Oke, itu tadi udah dilihat kan kayak gimana tehnya, kopinya juga. Kopinya juga. Ini ada berapa macam Iya, jenisnya sih? Ada berapa varian sih? Oke, jadi sekarang total ada 9 seingat saya. 9. 1, 2, 3. Ini 9 sih udah pasti. Iya, seingat saya. Berarti iya. di bawah semua. Sembilan. Di bawah semua berarti Di bawah ini ya. semua rebutan. Complete portfolio. Oh, ya complete sudah. portfolio, iya. Tehnya 3, mokanya 1, yang lain kopinya 5 gitu ya. Oke. Iya. Oke. Gitu. Nah, ini yang paling Dari ke-9 ini yang paling konsumen paling banyak untuk pesan yang mana? Yang Iya. strong latte, yang sebelah Strong latte. americano. Oh, strong. Iya, strong latte itu paling banyak gitu. Oh, abis itu americano. Oh enggak. Kamu Oh, punya masih rada jauh. Oh, masih jauh ya? Strong latte paling banyak, terus flat white. Ya sebenarnya mainly tetap di kopi yang teh dan yang mocha itu komplementari. Tetap di Oh, kopi, oke. yang kopi susu itu lebih banyak gitu. Nah, ini yang apa ya? Kalau ngomongin soal produksi nih, Iya. gimana? Yang paling kan ini kan natural ingredients nih. Berarti untuk pencarian ingredients sendiri Iya. sulit atau enggak sih untuk cari kayak pilihan kopinya, mungkin pengen kopi yang robusta atau apa? Mungkin kan kita nggak tahu. Iya, betul. Itu susah. Jadi awal-awal itu udah sebenarnya luckily itu udah proses yang awal-awal banget sampai kita ketemu partner yang tepat untuk provide kopi kita, kopi yang konsisten, hasil roastingnya, hasil segala macamnya sampai sekarang gitu ya. Kebetulan ya luckily orang tua udah hidup duluan dari zaman-zamannya dulu dan kenalannya udah banyak. Jadi ini temannya orang tua juga sebenarnya di Sumatera gitu ya. Kita pakai campuran kopi-kopi Sumatera gitu ya. Salah satu missionnya kita adalah sampai sekarang ini kita hanya mau pakai barang-barang yang ada di lokal lah gitu. Paling nggak campurannya ada di lokal lah. Misalkan kayak kopi kita maunya pakai kopi lokal gitu. Semuanya yang kayak gitu. Sebisa mungkin mencari bahan yang terdekat dengan kita yang pakai kopi lokal gitu. Kebetulan partner orang tua, begitu juga dengan bahan-bahan yang lainnya. Tapi yang tadi saya udah bilang bahwa sampai sekarang orang tua saya itu masih sangat memilih dan melihat, ya mungkin kalau kita anak-anaknya lebih ke bisnis perspektif gitu ya. Kalau orang tua tuh bener-bener diliatin runutannya satu-satu gitu sama beliau-beliau ini, bahwa ini kandungannya gula gitu, misalkan gulanya nggak boleh yang lakrusa, surosa, apa segala macam yang kayak gitunya tuh bener-bener diliatin sama beliau-beliau ini satu-satu. Detail Gitu. kualitasnya ya. Betul. Bahkan kadang-kadang sebagai anak gitu ya, sebagai yang ngitung apa segala macam, menurut kami bahannya terlalu mahal untuk tetap dijual dengan price point yang sekian gitu. Iya, Untungnya iya. marginnya jadi sedikit, dipotong dengan retailer margin dan sebagainya. Tapi ya beliau ini masih memegang teguh prinsip ngotot gitu. Maksudnya tetap harus pakai bahan yang baik yang kamu mau minum setiap hari. Udah pokoknya mama saya selalu bilang begitu. Minumlah bahan yang kamu mau minum untuk itu setiap hari karena kamu tahu itu bagus. Udah gitu doang. Wah, sedap Gitu ya. sih. Aduh, keren banget nih. Berarti emang nggak cuman dari business wise-nya aja, tapi dari value ya berarti ya. Value-nya. Value dari bahan segala macam juga dipikirin matang-matang ya. Iya. Oke. Nah, sama mau nanya ini juga, kalau untuk ini kan ada 9 produk nih, 9 varian.
Nah, untuk kisaran harganya sendiri sih iya. dari berapa ke berapa sih? Bener. 18.000 semuanya. Semua? Satu harga, ya nggak boleh beda-beda. Nanti bingung. 18.000 semuanya. Pak, pantesan tadi dibilangnya yang paling murah. Ya iyalah. 18.000. 18.000 men. Betul. Ini 18.000 terjangkau banget ya. buat anak-anak. Binus. Jangankan eksekutif muda, anak Iya. kuliah, anak SMA juga bisa kali gitu. Bisa minum, bisa beli 18.000 juga ya. semuanya. Oh, jadi semuanya ini disamain semua ya? Semuanya sama. Iya. 18.000. Oh, sama mau ini tadi kan untuk dia kan ada botolnya model yang ini sama yang sebelumnya kan dia berbeda tuh. Apakah cc-nya sama atau ada perubahan gitu? Enggak sih, sama. Pokoknya ya? dengan harga yang sama, dapat kemasan yang sama, 250 cc gitu ya. Cuman bentuknya aja memang dari gendut jadi kurus dan Lebih jadi ramping tinggi. ya? Betul. Sama kok, kita pakai packaging yang kemasan yang sama ini isinya. Oke. Nah, Smart Voice itulah ya. Jadinya nanti pokoknya abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih. Yup, betul Dan sekali. tentunya nanti segmen berikutnya kita akan coba-coba. Wah, Nah, pokoknya coba makanya kopinya ya. yoi, pokoknya Iya. jangan kemana-mana, tetap di Bu. Rebutan. Yes, Smart Viewers, baik lagi di Rebutan. Bu. Ya, masih bersama gue Nathan dan juga masih bersama dengan Tiffany dari Happy Seat dari Kopi Papi. Kopi Papi Tommy. Iya, aduh Soalnya kebanyakan nge-host di banyak program sih lo. bikin happy, Pak. Iya, karena bikin happy kopinya ya. Iya. Nah, Pak, balik lagi nanya-nanya, Pak, sebelum kita nyoba, Pak. Nah, ini ini kan sudah berjalan semenjak 2013 Iya, udah lama lah ya. nih. 13. Mungkin ada nggak sih kayak pengeluaran spesial gitu yang misalnya seasonal kayak Seasonal. untuk bulan apa, nanti ada apa yang mungkin udah nggak ada gitu. Tapi pernah ada nggak sih? Ada, sebenarnya belum pernah dicoba sih. Cuman kayak kita belajar nih dari company kopi yang gede-gede gitu kan ya. Misalkan yang lambangnya hijau gitu kan, itu selalu kan keluarin seasonal terus nih, kemarin ya. seasonal Asian Games, seasonal apa segala macam. Ya pikir-pikir ya juga ya kayaknya bagus sebagai anak pengusaha cecurut dibandingkan yang mereka itu gitu kan, jauh lebih ya juga sih. Sebenarnya kita belum pernah sih bikin kayak gitu. Nah, tapi kita baru mulai coba yang Hojicha itu, kita mau bikin itu seasonal doang. Tadinya kita bikin itu sebenarnya menyambut yang kemarin Asian Games, dan kita masih tahan sampai Asian Para Games. Sudah gitu udah nanti kita stop lagi sampai nanti kalau ada Asian Games lagi misalkan atau apa lagi gitu. Kita Dan mau itu kalau coba di sih. Indonesia juga ya. Iya, itu benar juga ya. Tapi Kita berarti mau nanti coba sih. next-nya akan ada lah ya? Iya, kita coba Nah, begitu. makanya demikian. buruan tuh cobain Hojicha-nya ya, Smart Viewers, karena seasonal ya. Iya, dibilang. Awalnya seasonal berarti spesial nih. Iya, ini kopinya yang ini nih. Nah, ya. Nanti akan ku coba. Masa? Mas. Kayak beda ya ini. Oh. Oh, jangan dong, Pak. Nah, Oke. sama ini kan berarti tadi target pasarnya juga ada beberapa untuk orang-orang yang di luar kota nih. Ada nggak sih yang pemesannya itu sampai terjauh tuh sampai mana itu? Nah, itu yang paling susah sekarang buat kami sebenarnya. Oh, Karena malah jadi kendala ya? iya, itu kendala banget gitu karena barang-barangnya maksudnya kita pakai semua yang fresh, yang tadi saya bilang itu harus di dalam chiller, harus apa segala macam gitu kan, sehingga sekarang yang traveling time paling jauhnya itu sampai Bogor dan Bandung yang kita bisa reach pakai kendaraan yang masih bisa Untung belum ke Bekasi ya. luar planet Pak, itu kalau udah bisa Waduh. kalau udah bisa ke Bekasi bisa kemana-mana. Susah itu. Nah, Oke. ya jadi sampai situ karena memang itu sebenarnya sejujurnya menjadi kendala kita saat ini gitu, karena harus selalu dingin, kita belum menemukan mode transportasi yang tepat supaya bisa nyampe dan murah gitu, supaya tetap price points-nya nggak naik, supaya bisa nyampe itu kemana-mana. Sebenarnya begitu udah banyak yang chat di Instagram segala macam minta franchise apa segala macam di Banjarmasin lah, di Palangkaraya lah, di mana. Terus kita lagi mikir gimana ngirimnya kalau ke Banjarmasin Kenapa gitu kan. jadi lucu ya? Kayak ini kan goalsnya untuk orang-orang yang di luar, tapi malah jadi kendala. Iya, Karena jadi kemarin jauh. iya kejauhan banget itu, mesti pakai pesawat gitu, kita jadi mikir deh gitu. Ya, jadi sampai gitu. sekarang sebenarnya paling jauhnya di Bogor sama Bandung lah gitu yang kita. Bogor kita masih serve setiap minggu, Bandung juga kita seasonal tergantung pesanan. Nah, untuk pengirimannya sendiri ke sana tadi melalui apa? Untuk Pakai yang darat, pakai mobil. Oh, pakai mobil. Iya, Oh, kita oke. pakai mobil. Jadi kalau Ada misalkan gue nih courier-nya. mau mesen kopi hitamnya nih,
Gimana nih caranya tinggal cara Oke. untuk mesennya? Iya. Kalau mesen bisa dari Gojek atau bisa dari GoFood, sebut merek dari GoFood atau dari GrabFood gitu ya. Oke. Sekarang kita udah ada di GoFood sama GrabFood. Tapi Oke. memang pusat kita di Pluit. Saya tahu bahwa GoFood sama GrabFood kan distance wise-nya 25 km. Jadi kalau di luar dari itu nggak bisa mesen pasti kan dari GoFood atau GrabFood. Atau bisa visit Instagram kita, ada nomor handphone CS-nya sama ada emailnya, bisa di situ tektokan langsung. Kalau memang setelah dicari ini distance wise-nya lebih dari 25 km dan nggak muncul di GoFood sama di GrabFood gitu ya. Oke. Atau bisa ke supermarket terdekat. Oh iya ya, kita tadi udah ya. di supermarket banyak, Pak. Supermarket Kita udah di udah banyak ada. banget supermarket Sedap. gitu. Jadi bukan supermarket- curut dong kalau gitu ya. Ya enggak lama sih. Iya. Iya. Gitu. Bisa aja. Oke, sekarang kita mau cobain dulu nih kopinya. Gue pasti yang ini. Wah, Pak, saya nitip dong sebelahnya. Yang mana? Yang ini apa Bapak, yang ini? Iya, yang kanan. Yang ini? Iya. Oke, strong latte. Wah, lu kan Ada tugas nggak malam? Enggak, ya enggak ada tugas. Ada tugas enggak ada tugas, tetap ngopi. Bapak Yoi. strong espresso. Yoi. Saya strong latte-nya. Oh, gitu. Nggak mau kalah. Nggak mau kalah. Ya, ini kita tunjukin dulu. Yang ini adalah Americano. Biasanya juga kalau gue sih sebutnya kopi hitam ya. Kopi hitam. Ini yang paling otentik, yang paling orisinil lah ya. Paling orisinil. Dari kopi-kopi Karena yang memang ada. dari untuk kandungannya sendiri memang espresso puto gitu loh. Tapi tadi juga Ada gula. dibilangin Ada gulanya. Ada gula. tambahannya. Iya. Heeh. Oke. Kalau yang ini? Sama, strong latte ini cuma perbedaannya kadar susunya aja ya. Iya. Susunya ada di, ya kalau nggak salah 2/3 1/3 bukan sih ya? Oh, enggak, lebih dikit lagi kayaknya, Oh, itu lebih dikit lagi. Oh, lebih dikit lagi. Lagi, Tan. Oke, langsung aja ya. Oke, langsung kita cobain. Ini Sebenarnya paling yang- enak kalau dingin, harus nanti ketika Oh, iya. kalau ketika itunya enak kan. Abis ini Paling- masukin kulkas Iya, dulu. abis ini masukin kulkas langsung terus minum lagi ya. Nah ini, shake well before serving. Oh iya, gua nggak baca. Oh gitu ya. Harus gitu banget. Kaku Tan. banget ya. Kocok. Nih kita mau cobain kopinya dulu ya. Oke, masih oke kok walaupun ada tambahan gulanya Gulanya, ya. ya. Tapi rasa Waduh. otentiknya gitu kan, lo nggak usah diminum deh lagi. Cium aja itu juga udah ketara juga. Iya, tadi gue mau mention itu. Sumpah tadi gue cuma baru buka dikit, Pak. Segini, Pak. Iya? Cium, Pak, aromanya, Pak. Oh, kan Kuat juga sedap. berarti. Apalagi kalau misalkan disajikannya best serve ya. Iya, best serve-nya dingin. Waduh. Pakai dingin. Makin ini. Suka nih gue kalau bawa kopi tuh enak. Ini kalau misalkan udah nggak ada waktu harus ke kantor atau ke kuliah, kampus ya. Ini bisa jadi penolong nih sebenarnya ya. Iya, praktis banget ya. Praktis nggak usah banget. taruh di tas. Bisa Buat- taruh Naik di Gojek. tas. Buat misalnya Ditaruh di tas tuh nggak perlu takut Tumpah. ya kan? buat tadi apa ya? Kalau menurut gue pribadi ya, tadi untuk misalnya buat orang yang nyoba americano nih, orang americano tapi masih berasa terlalu pahit nih karena gulanya kurang. Iya. Nah, dia kalau ini tambah susunya tambah sedikit doang kan ya. Nah, iya untuk kalau misalnya mau kadar kopinya lebih kurang dikit, ya inilah ini cocok banget nih buat teman-teman. Sebenarnya jadi smart viewers. mengakomodir selera masyarakat ya. Betul. Oke. Nah, iya bener itu tuh. Jadi buat yang emang sukanya yang orisinil, yang kopi hitam ada. Kalau buat yang lebih lebih Ringan lagi ringan, kopinya. ada. Ada. ya kan? Untuk lebih ringan lagi ada Ada lagi. juga. Semuanya ada. Buat yang teh ada juga ya kan. Pak, yang hojicha Pak. Bapak teh tarik, Pak. Sekarang kita mau yang hojicha sama teh tarik ya. Buset, demen, Pak. Sampai banget. udah segitu. Parah. Demen ya. Nih Nah, hojicha, ini hojicha nih. produk terbaru ya. Ya, Varian betul, yang betul, terbaru betul, ya. betul. Seperti bukan tagline ya, bukan ya. Nah Shake ini well teh before tarik serve. juga. Mana sih? Oh iya, shake well before serving. Terus di Oke. bawahnya Pak, ditekankan tuh? juga. This product contain only natural, natural ingredients only. Ini teh tarik. Ini gua minum gini juga, enggak kan? Enggak. Bukan. Tumpah. Tumpah nanti ya. Oke, sekarang kita minum dulu yang tehnya. Wah, ini berasa Pak, beda. Berasa juga. Aromanya coba cium dah. Ya, berasa juga aromanya khas dari teh Tehnya teh tarik. Indonesia. Oh Ya, iya. maksudnya Oh, ketika iya. kecium berasa itu teh, Iya, teh benar-benar. Indonesia gitu. Aromanya juga bisa lu cium, tapi jangan sampai lu begini ya, nanti beleceran. Gimana Tan? Ini Pak, sabi Pak. Mhm. Sumpah. Maksudnya bener. Oh ini teh tariknya
kalau dari yang biasa gue minum sedikit lebih manis juga Iya, ya. betul. Sedikit lebih manis juga. Kalau teh tarik boleh tambahin es batu supaya Oh, lebih nggak terlalu iya, manis, bener-bener. betul. Iya. Oh jadi memang kalau untuk servingnya sendiri cukup beda-beda ya. Tadi lebih baiknya kalau untuk kopi sendiri Kopi. servingnya terbaiknya gimana? Kalau untuk kopi biasanya kita lebih prefer nggak pakai es batu, jadi di serve memang udah chilled. Sama seperti kalau kita di supermarket Iya. di kulkas gitu ya, di Sejuk, chiller, udah iya ya sejuk. udah sejuk-sejuk Jadi gitu. nggak usah di kayak lu gelas terus tambah Nggak usah. es batu lagi baru gini. Tapi kalau untuk Kalau yang tehnya teh biasanya kita pakai es batu kadang-kadang, bisa. iya Masih supaya bisa. supaya Oke. nggak terlalu manis Iya. misalkan gitu. untuk hojinya sendiri tadi kan dibilangnya rencananya spesial untuk Asian Games kemarin ya. Iya betul. Memang Sampai para games. sampai para games Nggak malah boleh masih gitu, kebetulan. para games masih ada. Oh, iya. Tapi Gitu. memang benar men, maksudnya berasa spesial gimana ya? Jarang gitu, gue baru dengar dah hojicha gitu kan ya. Gue juga baru dengar. Memang katanya dari gimana tadi ceritanya ada Oh iya, cerita sebetulnya ternyata. kita lagi hojicha. jalan-jalan keluar Heeh. gitu kan, lagi jalan-jalan terus biasa kan demen makan gitu kan, nyobain ada yang ada di situ terus wah, oh ini sampai ke satu tea house gitu kan, terus nyobain kayak wah ini lumayan nih kayaknya menarik gitu kan pada saat itu. Jadi ya udah kita coba beli dalam amount yang cukup banyak waktu itu tehnya, terus kita coba bikin gitu kan. Itu seperti gimana, makanya itu seasonal karena memang udah gitu kita masih pakainya untuk yang hojicha masih pakai yang imported barangnya hanya seasonal aja karena setelah itu kita mau kembali ke identitas kita semuanya pakai lokal. Oh Gitu. gitu ya. Jadi Iya. karena sebenarnya karena bahannya ya Iya, berarti betul. ya. Karena bahannya Gitu. kalau Iya, dari benar juga luar mendingan jadi seasonal aja. Seasonal setelah itu kita harus go local, kita kembali ke Sedap. lokal kita. Siap. Ini ada apa ya? Ada rencana untuk bikin varian baru lagi? Kita nanti kita mau fokus di varian yang ada, yang tetap ada sekarang ini, terus setelah itu kita mau banyak bikin seasonal supaya Oh, oke. kan konsumen sekarang berubahnya cepet banget gitu kan, nanti tiba-tiba ada ini, ada itu segala macam sesuai dengan itu. Jadi memang kita mau yang core jualannya tetap ada, setelah itu kita mau bikin yang seasonal gitu. Kita ada beberapa seasonal lah gitu. Seasonal. Oke. Siapa tahu nanti ada yang seasonalnya throwback gitu kan. Waduh. Throwback ini cappuccino cincau. Wah. Ada cincau di dalamnya. Boleh dicoba. Boleh dicoba. Throwback gitu kan. Nah, itulah dia ya Smart Viewers, kita sudah coba-coba tadi udah ngobrol-ngobrol juga. Nah, nanti di segmen berikutnya tentunya kita bakal ngobrol-ngobrol lebih lanjut dengan Kopi Papi Tommy. Jangan kemana-mana, tetap di Rebutan. Balik lagi Smart Viewers di Rebutan. Bener banget masih sama Adam dan Nathan. Yap. Dan kita masih ngomongin soal Kopi Papi Tommy. iyo. Ini tadi juga kita udah nyobain kopinya. Lu lihat Smart Viewers ya. Tuh. Yang namanya Tadi tuh. Smart apa ya? Wow. Waktu lagi iklan dikit langsung kayak gini men. Ya ampun. Sukatan. Oh, iya. Ya walaupun apa namanya meski ditambahin sugarnya, gulanya, tapi masih oke, masih buat yang suka pecinta kopi yang hitam ya, kopi hitam masih oke lah ini. Masih suka guenya. Nah, ini Untuk misalnya order sendiri kan ini udah berjalan cukup lama juga. Paling banyak itu paling tinggi pemesanan pada bulan sekitar apa sih? Sebenarnya paling tinggi itu waktu bulan puasa karena Lagi bulan orang apa? pada pesan buat buka puasa. Biasanya begitu. Lagi di jalan lagi ya? Iya, pesannya. bulan puasa itu biasanya tinggi banget untuk pesanan personal gitu ya, untuk itu mereka biasanya stok buat buka puasa, buat sahur gitu. Jadi gampang gitu kan. Sama satu lagi buat acara-acara buka puasa di kantor, buka puasa di mana itu kan sangat praktis gitu kan, nggak usah butuh space yang besar gitu, sangat praktis, dingin-dingin. Udah azan langsung maghrib langsung minum kok. Berarti untuk berarti order pemesanan acara juga Bisa bisa juga ya? ya? Bisa. Banyak kita udah. banyak juga Udah berarti ya? banyak yang pesan begitu. Oh, jadi Gitu. bisa buat lo pesen sendiri atau misalkan lo mau Untuk bikin acara, Betul. bisa. Iya. variannya udah banyak, tinggal lo pilih aja Smart Viewers ya. Iya. Nah, untuk sebenarnya dari pendapatan sendiri lebih banyak pemesanan dari ojek online atau dari
tadi? Supermarket. Supermarket ya? Iya. Masih dari supermarket. Dari supermarket. Paling besar ya? Paling besar masih sampai saat ini kita dari supermarket. Tapi kita juga sadar nih gitu ya bahwa kan tambah lama zaman bergerak juga ke online gitu ya. Jadi memang sekarang PR-nya kami adalah membesarkan salesnya yang di online juga gitu supaya mengikuti sesuai dengan mengikuti ininya gitu. Tapi sampai sekarang masih tetap paling besar di supermarket. Sama dari pesanan-pesanan yang dari corporate gitu. Misalkan ada acara corporate yang kayak gitu-gitu. Nah, itu juga cukup rutin setiap bulannya. Untuk awalnya sendiri dulu berarti dari awal memang langsung ke supermarket ya? Oh enggak. Jadi dari awal kita mulai di 2013. Awal itu kami yang saya bilang kami masih ikut bazar-bazar di Grand Indonesia pada saat itu gitu. Itu kami ikut 2013. Rame tuh bazar di IG itu sering rame Nah, sih, parah. iya, betul di lantai 5 gitu. Di lantai Wes 5. ya, udah Lantai sampai 5 ya. hafal. Tahu banget Pokoknya. dong si Adam. Sekarang sebelahnya udah food court kan? Iya, betul. Iya. Nah, GI banget nih Adam. Oh, iya. Sampai tahu banget. betul juga gitu. Nah, kita waktu itu mulainya dari ikut bazar ke bazar. Semuanya kan kerja, punya kesibukan masing-masing gitu kan. Waktu itu saya masih ingat sekali gitu kalau diingat-ingat bazar selalu hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Biasanya 4 hari gitu ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, kalau mau loading, kalau kan selalu bazar di mall, mau carinya yang malam. Berarti harus loadingnya Rabu malam jam 10 setelah mall tutup gitu ya. Jam 10 malam loading ke situ, set up booth apa segala macam, dan kita masih kerjain segala sesuatu itu sendiri betul-betul gitu kan, kita kerjain sendiri. Ya waktu itu nggak ada duitnya, jadi benar-benar mesti pakai duit sendiri, maksudnya pakai tenaga sendiri juga karena kita nggak bisa bayar banyak orang gitu. Kita kerjain sendiri apa segala macam. Rabu selesai set up booth sampai misalkan kami subuh jam 1 jam 2 pulang, besok pagi harus kerja lagi gitu kan, karena kita sendiri juga bekerja. Minggu juga begitu tutup ininya boothnya, kita mesti unloading lagi gitu. In the meantime kita mesti jaga juga, pulang kantor jam 6 jam 7 ke Grand Indonesia untuk jaga, pulang kantor ke mall untuk jaga segala macam, karena sangat berbeda mengandalkan orang lain sebagai tenaga penjualnya atau kalau ketika kita sendiri ada di situ gitu untuk membantu mengawasi itu. Minggu juga begitu juga gitu kan, kita ikut bazar unloading lagi jam 10 baru mulai unloading, kadang-kadang jam 11 kalau mall masih ramai sampai jam 2 jam 3 Senin udah kerja lagi. Selalu setiap sampai satu hari saya bilang sama adik saya, kayaknya bongkok juga nih lama-lama kayak gini, mati kayaknya gitu kan, capek banget, itu capek sekali. Dan itu kan udah benar eksistensi base gitu kan, kalau nggak eksis ya nggak jualan, udah kalau terus mesti ikut terus supaya ada jualannya gitu, karena belum ada brandingnya pada saat itu. Kayaknya capek juga ya, kita akhirnya putar otak gimana nih caranya supaya nggak begini terus, matilah capek gitu kan setiap hari kayak gini. Suatu hari saya ingat sekali, supermarket pertama yang kita masukin adalah Kemchik Pacific Place pada saat itu. Saya tunggu gitu kan, saya lagi lihat-lihat, iya kayaknya enak juga nih kalau udah begini, dipajang aja, kitanya udah nggak usah standby terus di situ gitu kan, kita dipajang aja udah dijual gitu. Kami tungguin buyernya gitu di Kemchik Pacific Place pada saat itu adalah supermarket paling prime kalau menurut saya saat ini di Jakarta. Pacific Place gitu loh. Ya kita tungguin, waktu itu saya tungguin dan saya masih ingat sekali itu prosesnya benar-benar dilalui satu-satu sampai akhirnya itu adalah supermarket pertama yang kita masukin gitu. Karena kita berawal dari kayaknya kita sangat capek lah untuk terus-terusan bazar seperti itu. Nah setelah lihat, penjualannya ternyata cukup bagus juga dengan visual yang tepat. Waktu itu kami dapat arahan dari Pak Kurniawan, itu adalah sekarang merchandising manager di situ di Kemchik Pacific Place sampai sekarang. Itu mulai tahun 2015. Kamu mesti begini, Van, displaynya, ininya, packagingnya, kami ada certain standard yang harus dipenuhi sebagai supermarket prime. Harus urus ke Kementerian Kesehatan, ininya itu apa, semuanya mesti diurusin gitu. Waktu itu saya benar-benar dapat guidelines dari beliau gitu yang udah pengalaman di bidangnya. Saya beruntung sekali lah ketemu banyak orang baik yang bisa guide kita untuk sampai ada di situ. Ya udah akhirnya supermarket pertama itu masuk, sellingnya bagus gitu, salesnya di situ, mulai merambat ke supermarket berikutnya. Setelah itu masuk range market, farmers market, terus udah mulai berentetan ke yang lain. Jadi sampai sekarang salesnya paling besar dari supermarket sekarang itu adalah memang yang base yang kita udah buat dari awal gitu. Kita termasuk salah satu produk UMKM pertama banget yang ada di supermarket. Tadinya nggak ada kan, supermarket hanya menjual produk-produk yang dari merek terkenal gitu yang udah established gitu. Sampai akhirnya kita jadi produk UMKM dan waktu itu salesnya cukup baik sehingga mereka mulai membuka pintu supaya teman-teman UMKM yang lain juga bisa jualan di supermarket gitu. Ya termasuk salah satunya kami gitu. Gokil sih, keren. Pionir loh ini. Iya, dan kayak perjalanan jauh gitu loh ya. Dari bazar terus akhirnya. Gue ngerasain sih kalau bazar tuh capek banget emang. Nah berarti dari
Fanny nih, Fanny kan berarti bisa udah tergolong lah salah satu usaha keluarganya juga udah membuka usaha yang sukses gitu ya. Nah, untuk dari Fanny sendiri dong, boleh kasih tahu ke Smart Viewers nih, kira-kira untuk orang mau berusaha, membuka usaha itu mindset atau pemikiran yang harus dipunyai itu sebenarnya apa sih yang paling mendasar gitu loh? Iya. Oh, kalau buat saya sih nomor satu, kita tentu mau semuanya yang gampang ya. Misalkan lihat siapa artis siapa di Instagram gitu, kayaknya hidupnya enak banget dan segala macam. Menurut saya pada saat kenyataannya nggak ada yang segampang itu sih dalam hidup gitu ya. Nggak ada yang segampang itu. Saya bukan berasal dari keluarga yang wah banget, yang mampu banget. Nggak, kita benar-benar, saya beruntung kita punya keluarga yang nggak bagaimana banget, tapi kita cukup dengan hidup kita gitu ya, dan punya orang tua yang sangat suportif menjalani apapun itu yang kita mau kerjakan pada saat itu. Jadi nomor satu menurut saya, keluarga itu penting sekali, punya partner yang tepat, punya supporting system yang tepat supaya bisa jalanin apa mimpi kita ke depan itu sangat penting, dari keluarga, dari partner, dan semuanya itu sangat penting sekali menurut saya. Nomor dua, kita mesti sadar bahwa nggak ada yang gampang di dunia ini, nggak ada tiba-tiba kejatuhan durian runtuh, itu kayaknya sedikit sekali gitu. Kalau mungkin di Medan di dekat Ucok mungkin iya kali ya gitu ya. Tapi kalau di sini mah nggak ada gitu, nggak ada yang gampang. Nah, ketika dijalanin, kalau memang dari awal kita udah inget bahwa itu nggak akan gampang, dijalanin ya berdarah-darah juga sih, capek juga gitu. Ya, saya ingat sekali saya cerita sama teman-teman dulu awal-awal ngangkat-ngangkat juga sampai keseleo sendiri juga ya, karena nggak ada uang kok pada saat itu untuk hire orang, hire transporter segala macam gitu kan, nggak ada yang gampang. Semuanya sangat tidak gampang, semuanya sangat melelahkan, dan itu semuanya kita mesti bear in mind. Jadi setiap kali kalau kayaknya salesnya turun atau kalau kayaknya apa gitu kan, itu ya kita ingat memang nggak ada yang gampang kok di dunia ini gitu. Nah, setelah itu ya kita ingat nggak ada yang gampang, jadi kalau jatuh bangkit lagi, kalau jatuh bangkit lagi. Oke, Jangan. jadi jangan sampai jangan sampai patah semangat ya. Iya. Nah, untuk teman-teman Smart Viewers, kalau Ya. misalnya mau ada pemesanan atau mau pembelian, mau boleh dong. lihat nih kayak gimana sih bentuknya. Atau misalnya mau ada promo terdekat Iya, gitu. iya. Boleh Iya. kasih tahu dong kalau misalnya lewat mana sih? Iya. Oke, boleh visit Instagram kita. Saat ini sosial media yang menjadi base buat informasi kita dari di Instagram kita @kopipapitomy, KOPAPITOMMY, Kopi Papi Tommy. Visit di Instagram kita. Di situ informasinya lengkap, di supermarket mana aja. Terus hubungi kontak centernya untuk WhatsApp di mana, emailnya di mana, semuanya itu lengkap di situ. Jadi bisa dilihat di Instagramnya. Oke. Mantengin di situ aja terus lah ya teman-teman Kalian Smart lihat Viewers. kemasannya juga ya. Betul. Wah, keren sih. Nah, ini pokoknya patut banget untuk teman-teman Smart Viewers pantengin dan tentunya beli juga. men. Iya, kopinya ini 100% bahannya dari negeri sendiri, kualitasnya bagus, dan juga ringkes ya. Ringkes, bisa dibawa kemana-mana, bisa dimasukin tas segala macam. Oke, Smart Viewers. Ternyata juga tidak terasa kita menemani teman-teman Smart Viewers di rumah untuk bincang-bincang dengan Fanny dari Kopi Papi Tommy. Thank you banget, udah datang. udah datang. Makasih. Sukses terus Terima untuk kasih, usahanya. sukses juga. Mudah-mudahan harapan-harapan serta pencapaian yang dicapai tercapai semuanya. Iya, benar. Bisa ekspansi juga ya. Nah, ya Smart Viewers, kita juga sudah sampai di penghujung acara ya. Betul. Kita mau pamit undur diri dulu. Nathan pamit, Adam pamit. serta seluruh kru yang bertugas juga ikut pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye Smart Viewers.